warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terdahulu. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa hijrah ke Habasyah. Apakah sudah siap semuanya? Ya, sudah. Lalu apa sih tujuannya kita kok belajar peristiwa hijrah ke Habasyah? Tujuannya untuk mengetahui pengertian hijrah, sebab-sebab Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat ke Habasyah, bagaimana peristiwa sahabat hijrah ke Habasyah pada tahap pertama dan keduanya, serta alasan hijrah sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Nah, jadi ibu akan menyiapkan atau menampilkan sebuah PowerPoint mengenai peristiwa hijrah ke Habasyah. Materi kita untuk hari ini peristiwa hijrah sahabat ke Habasyah, yang mencakup yang pertama pengertian hijrah, kedua sebab-sebab Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat ke Habasyah, ketiga peristiwa hijrah sahabat ke Habasyah, alasan hijrah para sahabat ke Habasyah. Nah, sebelumnya kita cari tahu dahulu apa arti hijrah. Jadi, hijrah secara bahasa artinya pindah. Hijrah secara istilah artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ada yang tahu di mana itu Habasyah? Habasyah dikenal dengan nama Abyssinia atau Ethiopia yang terletak di Afrika Timur. Jadi, hijrah ke Habasyah merupakan hijrah yang pertama kali dilakukan kaum muslimin, para sahabat dan pengikut Rasulullah SAW pada tahun ke-7 sebelum hijrah atau 615 atau tahun ke-5 kenabian. Nah, sebab-sebab hijrah ke Habasyah. Nah, sebab-sebab para sahabat Nabi Muhammad SAW menganjurkan hijrah ke Habasyah karena keadaan muslimin yang semakin menyedihkan karena menerima siksaan secara terus-menerus dari kaum kafir Quraisy, membuat Nabi merasa sedih. Siksaan kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Negeri Habasyah merupakan pusat perdagangan bangsa Arab. Turun perintah Allah SAW yang mengisyaratkan perlunya hijrah, menyelamatkan diri dari akidah kaum muslimin Mekah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menganjurkan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan untuk hijrah ke Habasyah. Selanjutnya, peristiwa hijrah sahabat ke Habasyah. Yang pertama, jadi terjadi dalam dua tahap dalam peristiwa hijrah ke Habasyah itu sendiri. Yang pertama, hijrah ke Habasyah tahap pertama. Hijrah tahap pertama terjadi pada bulan Rajab, tahun ke-5 kenabian. Rombongan kaum muslimin dari Mekah berangkat menuju Habasyah sebanyak 10 pria dan 5 wanita yang dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Kepergian mereka dilakukan secara diam-diam pada malam gelap gulita agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka menuju laut kemudian mengarah ke pelabuhan. Di negara Habasyah, mereka disambut dengan ramah dan penuh persahabatan. Setelah kurang lebih 3 bulan menetap di Habasyah dan mendapat perlindungan, para sahabat mendapat kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk Islam. Hijrah ke Habasyah pada tahap kedua. Hijrah ke Habasyah tahap kedua diikuti oleh rombongan yang lebih banyak, terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Perjalanan hijrah kedua ini tidak semudah hijrah pertama. Hal ini dikarenakan kaum Quraisy telah mengetahui bahwa kaum muslimin hijrah ke Habasyah secara diam-diam.
Selanjutnya, mengapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Habasyah? Yang pertama, siksaan Quraisy terhadap umat Islam. Jadi Rasulullah SAW menyaksikan bencana yang menimpa para pengikutnya. Lalu beliau berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, sesungguhnya di sana terdapat seorang raja yang tidak akan dianiaya oleh orang yang ada di dekatnya. Jadi negeri Habasyah ialah tanah kebenaran. Kedua, serangan dan gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW. Alasan kedua mengapa Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah adalah kaum Quraisy melakukan berbagai upaya untuk menghalangi Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Yang ketiga, kepentingan dakwah Islam dan meringankan beban Rasulullah SAW. Nah, dalam Sirah Nabawiyah dikatakan bahwa alasan lain yang melatar belakangi hijrah umat Islam ke Mekah disebabkan oleh kepentingan dakwah Islam. Selain itu juga menjadi salah satu upaya meringankan beban Rasulullah SAW. Yang keempat, adanya baiat dari kaum Ansor atau Madinah. Jadi sebelum melakukan hijrah untuk kedua kalinya, terjadi baiat dari penduduk Madinah sebanyak 2 kali. Baiat pertama terjadi di Bukit Aqabah yang diikuti oleh 13 orang. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut disebut dengan Perjanjian Aqabah 1. Nah, dari PPT yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya mengenai peristiwa hijrah ke Habasyah? Kalau tidak ada, kira-kira apa yang kalian lakukan jika tiba-tiba harus pindah ke tempat baru tanpa membawa apa-apa? Ibu akan membagikan kelompok melalui metode inquiry, mencari sendiri mengenai pengertian hijrah dan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat ke Habasyah, dan melalui metode sharing how it is mengenai peristiwa hijrah ke Habasyah, apa yang kalian rasakan atau andai kalian menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habasyah, membayangkan atau berimajinasi bagaimana kaum Quraisy menyiksa para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan silakan masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Jadi ibu akan menyimpulkan materi hari ini mengenai peristiwa hijrah sahabat Nabi ke Habasyah. Sikap kaum musyrikin yang semena-mena dan kejam terhadap kaum muslimin menyebabkan Rasulullah tak kuasa melihat kaumnya ditindas kaum Quraisy. Pemboikotan dan kekejaman yang dilakukan kaum Quraisy lah faktor Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah ke Habasyah pada tahun ke-5 kenabiannya. Pemboikotan yang dilakukan Rasulullah beserta kaum muslimin lain yang tidak ikut ke Habasyah mengalami kesengsaraan dan kepedihan. Mereka hanya memakan makanan seadanya dan berpakaian apa yang dikenakannya saja. Di negeri Habasyah, kaum muslimin diperlakukan begitu baik dengan rajanya, yaitu Raja Najasyi. Walaupun Raja Najasyi termasuk Nasrani, namun hatinya begitu lembut terhadap rakyatnya. Raja dan Najasyi tidak pernah melakukan kekerasan maupun pedekasi terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, kaum muslimin hidup begitu tenang dan damai untuk melakukan ibadah di negeri Habasyah. Jadi, hari ini kita sudah belajar mengenai peristiwa hijrah sahabat ke Habasyah yang terdiri dari pengertian hijrah, sebab-sebab Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat ke Habasyah, dan alasan mengapa Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Habasyah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas mandiri dan dikerjakan secara individu dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya mengenai hikmah dari peristiwa hijrah sahabat ke Habasyah.
Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga materi yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Duduk manis, lipat tangan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.